Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kartu tarotnya Mari pakai untuk menarik energi tertanggal 10 hingga 20 bulan Mei 2023 untuk melihat suasana asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate untuk beberapa kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu, berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, langsung kita mulai. Situasi Leo dengan si dia adalah, ada kartu death di sana, kemudian ada kartu iya. Oke. Berikutnya ya. Di situ ada kartu dari Baiklah. Mari tarik satu kartu lagi untuk klarifikasi bagi masing-masing. Ya, jadi gini, kok kayaknya hubungan ini tuh sedang agak janggal terasa gitu ya. Bahkan ada beberapa dari pasangannya Leo ini sepertinya masih menunggu apa berikutnya yang terjadi di sini, gitu ya, masih menunggu gitu. Karena kalau dilihat-lihat situasi hubungan ini, nampaknya ini Leo seperti sedang merasa bermasalah dalam relationship ini, gitu ya. Dia melihat Leo, kok kayaknya Leo ini merasa bahwa hubungan ini tuh satu hubungan yang bukanlah sebuah situasi yang membuat dia merasa bahagia. Kayak gitu. Di saat pasangan Leo ini berkeinginan untuk, ayolah Leo, barengan kita yuk, gitu. Barengan kita, yuk kita bangun hubungan ini ke arah yang lebih serius, karena dia maunya ini nampaknya yang serius banget gitu ya. Karena mungkin juga di sini ada sudah support dari keluarga juga ya, untuk lebih jauhnya lagi di sana. Keluarga kok rasanya sudah happy, keluarga kayaknya sudah senang, keluarga kayaknya sudah ngasih lampu hijau untuk bersedia menerima Leo menjadi keluarga besar bagi dia, dari pihaknya dia gitu ya. Tapi kemudian dia melihat kok kayaknya Leo ini enggan ya, gitu. Dan apabila pun hubungan ini sudah masuk dalam hubungan yang sudah pernikahan gitu ya, ada kemungkinan besar gitu, kok kayaknya Leo tuh agak merasa tidak berkewajiban untuk menunjukkan cinta, kasih sayang kepada si pasangan ini, gitu loh ya. Jadi memperlakukan pasangan layaknya seorang pasangan. Entah mengapa ini Leo, kalau Mari lihat, bisa ini enggan gitu, enggan atau nggak mau gitu loh, nggak mau. Jadi hilang sudahlah gaya keromantisannya Leo dalam relationship ini.
hilang sudah gitu. Ya. Dan ketika dia mengabaikan gitu ya, ketika dia mendiamkan, ketika dia tidak melakukan apapun menyatakan bahwa ada cinta untuk si pasangan ini dari dalam batinnya dia mau si pasangan ini tuh yang terima ya, aku seperti ini memperlakukan kamu. Terima ya bahwa ya beginilah aku ke kamu. Nah, di sana mungkin bahkan ada beberapa, ini Leo tuh kabur ini, kayak berusaha untuk tidak meninggalkan jejak gitu. Bahwa dia pernah hadir dalam kehidupan si pasangan. Kabur dia hilang, dia menjauh. Setidaknya dia menghindar di situ. Tapi dia mau ya, Leo ini mau tuh yang you harus mengerti bahwa aku nih mengambil sikap yang seperti ini. Gitu. Nah, di sana ya, layaknya kamu tuh harus mengerti gitu. Dan mungkin ya, ketika dia melakukan hal ini tuh bukan kejadiannya baru-baru aja. Ini udah bisa beberapa bulan yang lalu. Ya, sudah beberapa bulan terjadi, bahkan mungkin sudah ada hampir setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah gitu ya. Udah hitungan tahunan. Leo menghindar, memberikan jarak gitu. Tidak hadir sama sekali. Jangankan separuh kehadirannya, sama sekali bahkan itu sudah nggak datang dia dalam hidupnya si pasangan. Namun yang dia bisa lihat, oh si pasangan ini nggak reseh. Gitu lah. Ya. Si pasangan ini tuh kok kayaknya nggak menekan dia. Jadi ada satu sisi dia merasa leluasa gitu loh. Walaupun dia masih berstatus suami. Walaupun dia masih berstatus istri. Ya, ini untuk hal-hal ekstrimnya ya. Suami atau istri itu kan udah kok kayaknya beda derajat dia sama pacaran ya. Maka secara otomatis bila ini masih situasinya pacaran, ini ya sama aja gitu loh. Jadi gini, status sebagai pasangan bagi dengan si seseorang ini ya, ini masih ada, belum turun talak, belum jatuh keputusan dari pengadilan agama kah, dari pengadilan negeri kah yang menyatakan bahwa pisah sudah ikatan pernikahan antara Leo dengan si pasangan gitu ya. Belum ada masuk ke situasi yang seperti itu. Masih hanya sekedar Leo kabur, lari, menghindar, menjauh gitu ya. Tidak pulang ke rumah gitu. Atau masih pulang ke rumah tapi hati tuh udah nggak ada gitu ya. Mengambil peran dalam kebutuhan rumah tangga. Mungkin ada beberapa kaum Leo sudah menihilkan diri di sana. Dan ini kayak gak ada komplain dari si pasangan. Jadi ibaratnya gini, mau seenak udel ini Leo, nampaknya si pasangan tidak berkeberatan. Si pasangan tidak mengganggu gugat gitu ya. Si pasangan tidak komplain. Jadi di situ satu sisi Leo ini tuh happy diperlakukan demikian. Dia tidak dituntut untuk berfungsi gitu ya dalam relasi ini, karena ada pemahaman atau ada toleransi yang tinggi dari si pasangan. Karena ini orangnya mungkin dia bingung gitu ya, di dalam dirinya dia tuh bingung, tapi dia bukan tipe orang yang gegeran. Dia bukan tipe orang yang setidaknya untuk saat ini prinsip-prinsip hajar bacok ya, ajak tengkar itu lagi nggak mau dia lakukan ini si pasangan. Jadi dia hanya sekedar melihat apa berikutnya kamu di sini Leo. Bagaimana langkah kamu berikutnya di sini?
gitu ya. Karena mungkin dengan situasi yang seperti sekarang, walaupun Leo tidak romantis sama dia, walaupun Leo tidak yang intim ke dia, tapi perjalanan hidup ini tuh lagi posisi asik-asik aja di dia, ya, di si pasangan ini. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi gini, walaupun Leo berjarak dari dia, ya, walaupun Leo menghindar dari dia, bahkan menghilang dari dia, bagaimana kehidupan si pasangan? Berjalan. Dia nggak yang jatuh nyungsep gitu ya. Isi hidup dia tuh bukan hanya resah dan gelisah. Walaupun Leo tidak berfungsi dalam hidupnya dia, tapi hidup dia tuh masih dalam kondisi yang baik-baik sajalah, gitu ya. Nah, makanya dia di situ tuh diam, dia nggak geger. Ibaratnya kalaupun butuh uang susu, Mari juga nggak ngerti apakah Leo ini masih tetap, misalnya ya, Leo ini sebagai penopang ekonomi keluarga, apakah Leo hanya sekedar uang saja yang datang dalam rumah tangga ini, tapi berbicara indah tentang cinta, ya, kelembutan kepada pasangan, interaksi pribadi antara dia dengan pasangannya, mungkin di situ nggak ada, tapi tanggung jawab dia sebagai si penopang ekonomi masih tetap dia jalanin gitu ya. Jadi kayak membeli susu anak nggak masalah. Jadi apa yang mau dihebohkan? Oh, tetap nyaman. Sepanjang masih nyaman, biasanya orang itu tuh, atau sepanjang masih nyaman, atau sepanjang hati belum resah, gelisah, bersedih, merana, orang ini akan lebih memilih diam, Meta. Tapi begitu perut lapar, anak merengek gitu ya, dikejar-kejar sama debt collector gitu loh. Ini yang kakak gini ini baru yang bikin ribut itu, baru yang bikin tuh kacau tuh. Tapi sepanjang kebutuhan-kebutuhan dasar masih bisa dicukupi oleh diri sendiri atau dicukupi oleh dia yang dianggap bertanggung jawab, kebanyakan orang akan memilih untuk diam, dan itu adalah pilihan dari si pasangannya Leo ini. Gitu. Jadi ibaratnya gini, kehidupannya dia itu lagi berjalan dengan cukup baik, makanya dia tidak reseh ke Leo. Kamu mau hilanglah, toh aku bisa kok dengan hidup aku sendiri gitu ya. Kamu mau cuek sama aku ya cueklah, sepanjang kamu masih ngasih uang belanja, misalnya gitu. Gitu ya. Memang aku tidak sebegitu bahagianya, tapi hidupku sampai hari pertengahan bulan Mei ini masih bisa lah gitu ya, masih bisalah dikatakan nyaman-nyaman lah gitu ya, enak-enak juga lah gitu. Makanya dia betah menahan diri untuk menunggu Leo ini dan menyaksikan kamu nih mau ngapain dalam hubungan kita. Nah, di situ gitu ya, kamu mau ngapain dalam hubungan kita. Aku sebenarnya bisa tanpa kamu, Leo. Tapi aku mau lihat dulu, ini kamu mau ngapain? Gitu ya. Jadi kalau Leo ini misalnya kabur pulang ke rumah emaknya dia, misalnya gitu. Leo tahu, oh kamu kabur ke rumah emakmu gitu ya. Ya udah, aku nggak mau panggil kamu pulang. Gitu. Kamu aja yang pulang sendiri. Kalau kamu pulang nggak akan kuusir kok. Tapi kalau untuk jemput kamu ke rumah makmu, aku nggak mau gitu. Atau kalau ini misalnya pacaran, dilihat-lihat, oh online, masih bisa dia menjangkau Leo. Masih bisa dia, Leo kamu kok nggak hubungin aku? Dia masih bisa kayak gitu. Tapi yang dia pilih adalah, udah aku diam aja dulu. Aku mau lihat, kamu akan menghubungi aku atau enggak? Gitu ya, dia masuk dalam zona nyamannya dia gitu. Kalau mau untuk ngajak perang bisa, ngajak heboh bisa,
mempercepat bubar relationship ini bisa, memperbaiki cepat relationship ini aku pun mampu katanya, tapi aku ndak mau dulu gitu. Jadi ibaratnya dia tuh diam saja dulu, ya sibuk aja dia dengan kenyamanan diri dia dulu gitu. Dia mengupayakan diri dia untuk nyaman dengan bagaimanapun sikapnya Leo ke dia. Nah, di sana ya. Dia sibuk menyamankan dirinya dia, walaupun dia banyak ide. Kalau aku kayak giniin, kalau aku melakukan ini, kalau aku melakukan itu, pasti kita akan bareng lagi. Atau kalau aku melakukan seperti ini, pasti kita akan bubar. Gitu. Tapi dia ide-ide untuk memperbaiki atau menghancurkan ini ada sudah di kepalanya. Gitu. Tapi tidak dia manifestasikan, tidak dia lakukan sesuatu di sana, gitu ya. Bukannya dia pasif, tidak. Energinya dia untuk membalikkan keadaan ini lagi tinggi, gitu ya. Tapi dia tidak mau sembrono, dia nggak mau ceroboh, gitu ya. Gitu. Jadi menahan diri untuk melakukan sesuatu karena nunggu aba-aba dulu dari Leo ini, gitu ya, nunggu aba-aba dulu di sana. Nah, demikian ya. Jadi dia pasif sekali, kondisinya pasif. Kalaupun dia yang tadinya berusaha untuk duluan berjarak, gitu ya, dia udah pergilah dari rumah, katakan gitu ya, kalau ini udah rumah tangga. Ini si pasangan ini yang duluan pergi dari rumah, dia yang duluan meninggalkan Leo. Tapi di situ dia yang kayak sebenarnya belum menutup diri dari Leo ini, walaupun pada kenyataannya dia sudah meninggalkan Leo gitu ya, udah pergi dari rumah nih, udah ngungsi nih ke rumah kakaknya lah, temennya lah, atau ngekos lah gitu ya. Tapi dia akan sebisa mungkin menampakkan dirinya dia ke Leo. Dia tidak akan meninggalkan, dia akan meninggalkan jejak. Dia akan meninggalkan tanda-tanda kepada Leo. Bila masa kamu mau menghubungi aku tersedia. Kalau kamu mau ketemu sama aku, kamu tahu di mana ketemuin aku. Jadi ini orang yang kalaupun dia yang pergi ya, memutuskan pergi dari Leo ini, hanya jarak saja yang ada, namun jarak ini ya gini, namun dia mempermudah Leo, itu aja, dia mempermudah Leo untuk bila masa Leo mau terkoneksi dengan dia, itu akan terjadi gitu. Iya, aku ninggalin kamu, tapi aku ngungsi ke tempat makku. Kamu kan ngerti di mana rumah makku, gitu. Ya, iya, memang aku tuh ngeblokir kamu dari WhatsApp, tapi aku belum blokir kamu dari Instagram. Ada jejak, ada tinggal jejak di situ. Nah, ketika aku pergi atau menjauh, menghindar dari kamu, Leo, sebenarnya tetap ada jalan untuk mengakses aku. Karena bagaimanapun orang ini ya, pasangannya Leo ini, mari lihat ya, sebenarnya masih ingin sama Leo, apalagi kalau hubungan ini udah rumah tangga ya. Lu ndak segampang itu cerita meninggalkan rumah tangga. Banyak hitungan-hitungan konsekuensinya di sana. Ya. Nah, jadi masih tetap ingin dengan Leo gitu ya. Apakah dia menghindar, atau ketika Leo menghindar dia di situ diam, itu hanya sebatas ya aku pilih tenangnya seperti ini gitu. Aku enggak menghindar dari kamu sungguh-sungguh gitu ya. Aku hanya kalau kita ketemu isinya itu kamu ngamuk saja sama aku, isinya itu kamu marah saja gitu ya, kamu diam, kamu dingin gitu ya.
tatapan matamu tuh kosong sama aku, jadi ini pedih loh gitu. Makanya aku menghindar. Sebenarnya menghindarnya aku dari kamu itu untuk menghindari situasi makin gak enak, itu aja katanya. Nah di sana bukan benar-benar aku mau keluar dari hidupmu, bukan benar-benar aku mau menyapu kamu keluar dari hidupku, enggak. Menurutku aku harus menyamankan diriku dulu, biar aku jangan gila. Kalau aku gila, rusak nih hubungan. Gitu ya. Aku nggak mau merusak hubungan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak dia mengkondisikan dirinya dia di kondisi senyaman mungkin, biar masih tetap bisa berlanjut, bertahan dengan Leo ini. Nah, di sana ya. Jadi ceritanya ya begitu tadilah pokoknya. Ini pasif-pasif ya, bisa dikatakan sudah masuk zona pasif di situ. Gitu. Tapi kepasifan ini tuh kayak cenderung ya bolehlah, masih belum membuat terlalu sering merasa sedih, merasa galau gitu ya. Masih mampulah melewati situasi seperti sekarang ini tuh dengan baik-baik saja. Modelnya di sana ya, modelnya di sana gitu. Kalau dibilang-bilang, kalau misalnya ini mau tahu secara spesifiknya ya, misalnya kita tujukan pembacaan ini kepada seseorang Leo dengan seseorang yang sudah punya rumah tangga. Saya rasa ketika dia punya rumah tangga, dia sudah punya rumah tangganya itu baik-baik sajanya itu gitu ya. Tapi di saat dia rumah tangganya baik-baik saja, dia pun ini sebenarnya mengharapkan Leo juga ini tetap hadir dalam hidupnya dia. Gitu loh. Mungkin ada rasa bersalah ya. Aduh, aku menyelingkuhi suamiku nih, jelas-jelas suamiku baik budi. Aduh, aku nyelingkuhin istriku nih, atau aku nyelingkuhin pacarku nih, padahal pacarku ini udah kuajak nih ke pernikahan. Ada rasa bersalah di situ, dan rasa bersalah itu memang bisa nih agaknya menahan si pasangannya Leo untuk tidak berinteraksi lebih jauh dengan Leo. Dan Leo pun bisa jadi juga demikian gitu ya. Udahlah, toh dia suaminya orang kok, toh dia istrinya orang kok gitu. Apa sih yang bisa, sampai sejauh mana sih bisa berhubungan dengan suami atau istri seseorang? Mulai mengajarkan diri untuk tidak lagi mencintai. Ada bisa di situ ya. Mulai dia mengajari dirinya dia ya, mulai dia mengajari dirinya dia untuk ikut berbahagia ketika si pasangan ini berbahagia dengan keluarganya gitu ya. Jadi dia pikir kalau aku mau dia bahagia dengan keluarganya ya aku jangan lagi tebar pesona dong ke dia. Aku nggak bisa menjadi alasan dia terpecah fokus antara dia dengan keluarganya dan berikutnya dia dengan aku. Nah, ada juga di situ kebijaksanaan gitu ya. Tapi terlepas dari bagaimana situasi dan keadaan, judulnya relationship ini menahan diri untuk tidak menunjukkan cinta, menahan diri untuk tidak menunjukkan kasih. Gitu ya. Mengajari diri untuk pergi dan menghindar. Nampaknya itu yang menjadi gambaran Leo ini. Gitu ya, untuk tidak membuat si pasangan berharap banyak ke dia, ke Leo gitu ya. Leo mengkondisikan keadaan untuk si pasangan tidak berharap banyak ke Leo, atau Leo yang sedang mengajari dirinya dia ya, sembari Leo mengajari dirinya dia juga untuk tidak berharap banyak kebahagiaan hadir, bisa dia rengguh, bisa dia raih dari hubungannya dia dengan si seseorang ini gitu ya. Kondisinya diam-diaman ya, untuk beberapa diam-diaman, nggak saling lihat-lihatan pula ada di situ. Tapi lagi-lagi bahwa energi, terutama tangkapan energi dari pasangannya Leo menyatakan bahwa ini belum usai, ini belum selesai gitu ya. Masih ada dorongan untuk
melanjutkan episode berikutnya dengan Leo ini. Walaupun kondisi kok kayaknya tidak memungkinkan untuk saat sekarang. Nah, seperti itu. Ya, oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Pisces, ada energi dari Leo di situ, hadir energi dari Cancer ya, hadir energi dari Libra, Sagittarius, Aries. Berikut di situ ada energi dari Virgo. Ya, Scorpio ada di sana. Oke, itu aja dulu ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.